Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang ujian CPT umum perikanan. Walaupun belum ada jadwal, tapi bisa untuk persiapan bagi yang minat. Nah, di sini untuk perikanan atau fishing ya, CPT umum ya, berarti untuk umum baik yang pemula atau bisa ikut ya, sektor perikanan. Biasanya pendaftarannya itu setahun sekali ya. Biasanya bulan 7 biasanya ini sebelum ada corona. Nah, setelah ada corona seperti ini, jikapun ada ujian bisa saja tetap, bisa saja berubah ya. Soalnya tahun 2020 kemarin tidak ada ujian ya untuk perikanan. Jadi kemungkinan ya bisa saja ada ujian. Terus standar nilai ujian tahap satunya itu kemarin tahun 2019 ya, itu benar 20. Ya termasuk gampang ya untuk lulus tahap 1. Walaupun dalam aturan HRD itu batasnya itu benar 12 bisa lulus. Cuma kan masalahnya orang-orang pada belajar ya, kecuali kalau orang-orang sepakat tidak belajar mungkin 12 apa kan bisa, cuma standarnya ini untuk yang kemarin bisa berubah-ubah. Untuk yang kemarin tahun 2019 itu pesertanya sekitar ini, terus yang lulus tahap satunya ini yang lulus terakhir setelah skill test, terus ada penambahan lagi. Nah, sekarang syarat-syaratnya, syarat umumnya usia 18 sampai 39 tahun saat mendaftar. Nanti dalam pengumuman jika ada pendaftaran itu kelahirannya akan ditulis. Nah, biasanya untuk yang 18 kurang itu biasanya nggak bisa, untuk yang 39 tahun lebih ya 40-40-an itu biasanya bisa ya. Walaupun tertulis angka ini tapi nanti dikasih angka tambahan ya. Kelahiran berapa nanti seperti itu. Terus pendidikan minimal SLTP sederajat ya. Untuk yang punyanya ijazah SD ya, makanya belajar ikut kejar paket B. Terus memiliki sertifikat BST. Nah, ini yang utama. Jadi bagi yang belum punya, kalau pengen maka cari dulu BST. Ini masa berlakunya kan 5 tahun ya BST. Nah, carinya kemana? Nanti saya kasih link ya di deskripsi. Terus nanti kalau ditanya bilang aja untuk mau mendaftar itu ya perikanan Korea G2G jika ditanya. Terus jika kok mereka nggak paham, misal ada pilihan ya, disuruh milih antara BST KLM atau BST Niaga, pilih aja yang maksimal ya. Pilih maksimal, walaupun sebenarnya 3 harian nggak masalah, cuma kalau ada 9 hari pilih yang 9 hari. Terus kalau ditawari KLM apa Niaga, pilih aja yang KLM, yaitu bagian deck. Itu jika ditawari. Kalau tempat pembuatan BST sudah paham, maka nanti akan mudah. Itu. Terus untuk lama tadi ya, lama pelatihan BST itu 3 sampai 9 hari, kalau bisa ya ambil yang maksimal tadi ya. Walaupun 3 hari boleh, kemarin boleh. Tapi kan aturan kan nggak tahu ya. Terus biaya BST itu bisa saja gratis, bisa saja sampai 1.500.000. Bisa saja lebih dari 1.500.000 karena pihak sini yang mengeluarkan kadang memberikan paket ya, paket tambahan pelatihan lain. Tapi kalau BST dasarnya yaitu 1.500.000. Terus berikutnya, tidak buta warna parsial atau total. Dulu-dulu ya, pernah diprank oleh pengumuman BNP ya, bahwa parsial bisa, tapi ternyata seiring jalan sudah pengumumannya sudah diralat ya, intinya parsial nggak bisa. Nah, kalau masih mau maju juga untuk yang parsial harus berlatih itu ya, huruf
huruf tokek atau huruf apa itu ya, huruf buta warna harus selalu benar ya. Gimana caranya harus selalu benar biar lolos. Walaupun beresiko, kalau Anda lolos itu bisa, cuma ya tadi ya beresiko. Itu masalah ini. Untuk yang sesuatu beresiko, maka jangan mengeluarkan banyak uang, alias kalau pengen proses coba-coba ya keluarkan sedikit uang, itu aja. Terus berikutnya tidak sakit paru-paru, hepatitis kelamin, tidak cacat jari atau amputasi, cacat jari tangan kaki ya, misal kepotong ya, kepotong sedikit gini hilang, ini sudah nggak bisa. Terus tidak punya catatan kriminal, pelanggaran atau ilegal di Korea. Kalau ilegal di Malaysia ikut sini nggak apa-apa. Intinya ilegal dan pelanggaran ini di Korea. Untuk yang ilegal apakah masih bisa apa enggak ya, itu juga terlalu beresiko. Jadi kalau sesuatu yang beresiko, dalam mencoba jangan sampai keluar banyak uang. Ini tadi sama ini beresiko ya. Terus berikutnya tidak pernah bekerja di Korea lebih dari 5 tahun. Kalau sudah 5 tahun lebih berarti nggak bisa, termasuk penggabungan visa E9, G2G, dan visa E10. E10 itu P2P ABK. Jika dulu pernah P2P ABK, visa E10, terus ikut E9, digabung, hasilnya kok lebih dari 5 tahun, berarti nggak bisa. Ini aturan ini sebenarnya umum ya, untuk manufaktur juga sama, untuk CPT khusus juga sama, jadi umum, syarat umum. Terus berikutnya, memiliki nomor rekening tabungan atas nama pribadi yang masih aktif. Nanti seandainya ada ujian segera buat. Ini bebas ya, bank manapun bebas. Nah, dalam perikanan itu ada 2 pilihan bidang. Yang pertama budidaya, ya, tambak darat, terus yang kedua penangkapan alias laut. Ini hanya untuk pilih nanti membedakan di skill test. Jadi nanti kalaupun lulus tidak masalah. Cuma ini hanya untuk beda skillnya aja. Kalau kamu ikut ini berarti nanti skillnya harus belajar yang ini, kalau ikut yang ini skillnya harus belajar yang ini, itu aja. Nah, untuk yang memilih ini maka harus punya syarat khusus atau syarat tambahan. Misal untuk budidaya atau darat, maka ini harus punya syarat tambahan, yaitu salah satu pengalaman kerja di bidang budidaya atau sertifikat pelatihan budidaya ya, harus ada tertera di baliknya nama lembaga, materi, terus jam pelatihan. Terus berikutnya sertifikat kompetensi nasional budidaya. Ini kalau pengen masuk di skill test bagian budidaya harus punya salah satu. Ini kalau yang ini pengalaman seperti ini, yang ini ya biasanya ini pelatihan, ini nembak nggak masalah ya. Tapi kalau yang BST ya nggak bisa ya, nggak bisa nembak, harus asli ya. Kadang tadi pembuatan BST tadi sepaket sama pelatihan kayak gini, kadang juga ada. Berarti lebih dari 1.500.000 kan. Nah itu. Nah untuk yang ambil skill di bagian penangkapan, skill test, nah, maka ya samalah, mirip ya, cuma di bagian penangkapan. Terus kalau ditanya mudah mana skill test yang bagian budidaya sama penangkapan, kalau menurut saya lebih enak skill test yang di budidaya ya. Lebih gampang. Kalau di penangkapan ada tali temali ya ribet, itu perlu disiapkan. Kalau yang ini disiapkan belakangan nggak masalah ya, syarat tambahan. Kalau yang BST ini kalau bisa dibuat dulu lah, dibuat.
Nah, berikutnya ini tadi syarat yang tadi. Terus kita ke tahapan ujian dan penilaian. Ujian yang pertama ya, tahap pertama, ujian pertama itu EPS topik, yaitu pilihan ganda pakai komputer ya. Namanya CBT, pasti komputer. Terus membaca ini, reading, listening, pertanyaan ini. Materinya dari mana? Materinya dari textbook EPS topik. Yang terbaru itu 2015, 2016. Ini yang terbaru. Saya ada link download. Kalau mau beli juga bisa. Terus, loh ini kan kebanyakan materi manufaktur. Ya nggak apa-apa. Manufaktur juga dipelajari, sama. Jadi nggak masalah. Karena yang diambil materi dari sini. Nggak terus di bab perikanan aja, nggak. Semua. Terus standar lulus tadi sebelumnya untuk yang tahap pertama, ujian pertama tadi untuk tahun 2019 kemarin yang terakhir itu benar 20 bisa lulus ya. Benar 20. Terus lulus tahap pertama bisa lanjut untuk tahap kedua skill test. Namun hasil poin tahap pertama tidak dihitung alias tidak berpengaruh di penilaian skill test. Jadi nanti sudah dilupakan. Hanya lulus tahap pertama hanya syarat untuk mengikuti skill test, gitu aja. Terus berikutnya untuk skill test ya. Kelulusan diambil dari ujian tahap 2 skill test dan nilai dari kompetensi terus di ranking ya, yang tertinggi. Ini penilaiannya skill test ada kekuatan fisik 40. Terus wawancara 20, kemampuan dasar atau keterampilan dasar, kecekatan itu, budidaya atau penangkapan, lebih enak yang budidaya ya tadi ya. Ini skornya ini. Nah, fisik aja bisa dilihat ya. Di perikanan itu 40, sedangkan di manufaktur 30. Nah, ini. Beda ya. Untuk kompetensi atau uji kompetensi, ini sertifikat pengalaman kerja bidang perikanan ya, bidang perikanan khususnya di Korea Jepang yang diakui. Ini skornya dapat 20 atau 0 ya. Maksudnya 0 itu gimana? Kalau kamu punya pengalaman kerja di Taiwan atau di mana, ya bisa untuk syarat tadi mengikuti skill testnya. Cuma ya, nilainya bisa saja 0. Syarat bisa, cuma nilainya tidak ada gitu. Terus kalau yang lulusan ini sekolah perikanan kelautan dapat poin 50. Untuk yang 2 sertifikat nanti dapat poin 20. Di mana BST 10, pelatihan yang 120 tadi jam itu nilainya ini atau 0. Atau 0 itu maksudnya jika ternyata nembak atau lembaga belum diakui, maka bisa 0, bisa daftar, syarat daftar tapi tidak ada nilai. Terus untuk sertifikat nasional, kalau memang diakui dari pemerintah, maka ini dapatnya 10. Nah, ini hanya 2 ya, 2 sertifikat. Kalau kamu punya BST, punya pelatihan, punya sertifikat, numpuk ya, punya banyak, yang diambil tetap yang 2. Jadi salah jika ikut pelatihan ini A, B, C, ikut lagi pelatihan biar nanti nilainya poinnya banyak. Salah ya, yang diambil cuma 2. Jadi nanti di ranking. Untuk tempat-tempat pelatihan nanti saya kasih linknya ya, saya kasih linknya. Cuma mereka itu kadang apa ya, pengen cari untung. Soalnya apa? Mereka kadang tidak memberi pelatihan satu aja ya, kadang mereka nambah ngasih paket, misal 2 pelatihan, padahal kan kita butuhnya cuma 1, tapi mereka ngasihnya 2, maka kita bayarnya juga 2. Itu masalahnya ya. Itu terkait phishing. Nah, sekarang kita lihat di phishing itu gimana ya. Boleh pilih lokasi verifikasi dan ujian antara Semarang, Jakarta, bisa pilih. Tapi kalau manufaktur itu nanti sesuai dengan KTP.
Tapi kalau ini fishing bisa pilih mau ujian di Semarang, oke, Jakarta, oke. Terus kuota tidak disebutkan di awal. Nah ini, kalau di manufaktur kan disebutkan ya, saat ada pendaftaran nanti kuota akhir adalah sekian. Tapi kalau di fishing tidak disebutkan. Terus tidak berlaku rumus perhitungan kuota. Kalau yang manufaktur kan ada ya, ada rumusnya, bisa dihitung. Terus berikutnya, khusus BST, jika saat pendaftaran kok belum jadi, maka bisa pakai bukti kalau sedang mengikuti. Tapi kalau belum mengikuti sama sekali, terus tidak punya bukti, maka nggak bisa ikut daftar ya. Dan jika saat verifikasi pendaftaran memberikan bukti, maka saat skill test harus sudah jadi BST ini. Untuk yang tadi yang pelatihan kan bisa nembak juga bisa kan, tapi yang BST ini perlu waktu. Terus berikutnya pilihan bidang budidaya atau tangkap, itu tadi hanya untuk pilihan skill test. Jadi untuk sending nanti boleh beda ya. Hanya untuk pilihan skill test saja. Tidak kok nanti kalau saya punya sertifikat tangkap alias laut, saya nanti harus memilih pekerjaan di laut. Enggak, itu hanya untuk pilihan skill test saja. Terus berikutnya, ambil budidaya tidak jaminan dapat di darat. Jadi bisa saja ambil budidaya, nanti sending ambil budidaya ternyata dapatnya di laut, bisa saja. Makanya harus bisa renang, tidak mabuk laut. Terus harus siap fisik dan mental. Kalau pengen ikut perikanan harus siap. Perikanan memang mudah lulus, standarnya rendah, tapi butuh modal lebih sebelum ujian. Tadi ya harus punya BST lah, harus punya sertifikat lah. Dan tidak jaminan cepat berangkat. Kalau dulu kan perikanan kan gampang lulus dan cepat berangkat. Tapi kalau sekarang ya peluangnya sama kayak manufaktur, masalah berangkatnya. Terus cewek ikut perikanan percuma ya. Jadi kalau cewek sampai ambil perikanan itu mungkin kena tipu ya. Nggak ada. Walaupun tidak ditulis di pengumuman tapi cewek nggak ada ya perikanan. Jangan sampai salah. Terus berikutnya, perikanan tidak ada hitungan lembur. Terus jam kerja serabutan. Kalau di manufaktur kan jelas ya, hitungannya jelas, ada jam lembur dihitung, nanti digaji berapa. Kalau perikanan tidak, harus siap. Nah sekarang terus apa lagi? Di Korea tidak bisa pindah sektor manufaktur atau pabrik. Lah kok enak men ya, ujian perikanan kok malah nanti sampai Korea kok dikatakan bisa pindah, enggak. Jika ada yang berkata seperti itu bohong. Namanya pindah itu namanya ilegal ya. Jangan jadi ilegal. Terus berikutnya, peserta yang ditolak mengikuti ujian maka uang pendaftaran akan dikembalikan. Terus peserta curang, misal ada joki ketangkap maka akan gugur dan di blacklist 3 tahun. Jokinya ditangkap, didenda. Bisa 5 juta, 4 juta. Nah ini terkait jadwal pelaksanaan, biasanya alurnya seperti ini ya. Untuk ujian tahap 1 EPS topik pertama ini pra pendaftaran ya, kurang lebih 1 minggu. Terus verifikasi, ini selangnya sudah saya kasih, pelaksanaan ujian. Nah, bisa dilihat ya. Untuk tahap pertama ini makan waktu kurang lebih 2,5 bulan ya, dari mulai pendaftaran online sampai pengumuman. Nah setelah itu ujian tahap kedua, kalau lulus di pertama, kalau nggak lulus ya berarti nggak ikut di tahap 2. Pendaftaran, kalau untuk untuk perikanan itu skill test itu ada pendaftaran, tapi kalau untuk manufaktur skill test itu langsung ya, terdaftar, nggak usah daftar lagi. Nah ini untuk perikanan pendaftaran lagi, terus pengumuman jadwalnya, ini selang-selangnya. Nah untuk ujian tahap 2 ini
bisa makan waktu sekitar 2 bulan ya. Untuk ujiannya sendiri nih, ujian mana ini, 1 mingguan ya. Untuk ujian yang tahap 1 kurang lebih 1 bulan, sedangkan ujian yang tahap 2 skill test bisa 1 mingguan dengan peserta seperti ini. Nah, sekarang lokasi verifikasi dan ujiannya itu di mana gitu kan untuk perikanannya. Verifikasi di sini, di UPT BP2MI Jakarta sama Semarang. Kalau yang manufaktur kan verifikasinya di IKOPIN Bandung sama UNES Semarang ya, beda. Nah, terus ujiannya ini di sini. Nah, untuk ujian 2 skill test itu semua itu ikutnya di Fakultas Hukum UNES di Semarang. Jadi itu. Terus sementara seperti ini ya gambarannya, bisa saja nanti ada sedikit perubahan. Tapi sementara seperti ini bisa disiapkan kalau emang berminat ya. Terus niati dengan niat baik, jangan niat jelek ya. Misal yang penting lulus, berangkat, nanti di Korea kabur. Tadi harus siap fisik dan mental ya untuk perikanan. Nah, sekarang tanya jawab terkait ujian CBT perikanan. Sorry, ini salah ketik terkait CBT perikanan. Pertama, saya Korea, tapi waktu ujian skill test tidak bilang kalau saya Korea. Tidak masalahkah? Berarti tidak masalah. Tidak masalah ya, walaupun kamu misal saya manufaktur, saya ikut ini ujian ini, saya nggak ngomong karena apa, manufaktur kan nggak ada nilainya ya, nilai tambahnya ketika ikut ujian perikanan. Beda kalau perikanan, ikut ujian perikanan maka ada nilai tambah pengalaman kerja tadi. Nah, itu tidak masalah kalau nggak ngaku ya. Cuma nanti saat sending jika lulus maka harus ditulis bahwa kamu itu gitu, pernah kerja di Korea. Terus berikutnya, jika masih suasana pandemi, apakah jika ada ujian maka syaratnya harus sudah vaksin? Bisa saja iya. Lagian vaksin itu kan gratis ya, maka silakan vaksin. Ya, merek apa bebas, yang penting vaksin. Udah nggak zaman ya, nggak vaksin. Apalagi gratis. Terus kemungkinan juga nanti ada PCR ya, kemungkinan jika ada, itu kemungkinan. Terus berikutnya, jika masih suasana pandemi, jika ada ujian perikanan, apakah akan ada skill test? Saya rasa ini ada ya, beda kalau sama manufaktur pabrik. Skill test bisa dihilangkan, tapi kalau ini perikanan, skill test itu justru yang utama ya untuk menentukan kelulusan. Makanya pasti ada. Entah nanti waktunya diperbanyak, itu bisa ada. Terus berikutnya, katanya perikanan jika terbang susah nyari pinjaman kur atau bantuan. Itu dulu ya, tapi kalau sekarang tidak masalah ya. Sekarang sudah ada KTA BNI ya, bunga 11%. Tidak masalah bunga 11%. Misal pinjam 30 juta dalam jangka waktu 1 tahun, kamu ngasih bunga 3 juta, itu kan nggak masalah. Udah gitu aja. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan masalah ujian perikanan ya, bisa tinggalkan komentar. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.